Penculik Bung Karno dan Bung Hatta ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah. Tapi kok bisa seorang penculik tapi dijadikan pahlawan oleh pemerintah? Siapakah beliau? Simak videonya sampai habis dan jangan lupa di subscribe channelnya. Namanya Sukarni Kartodiwiryo. Namanya sering disebut ketika membahas peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Dalam peristiwa itu, Sukarni adalah golongan muda yang berani menculik Soekarno dan Muhammad Hatta. Tujuan penculikan itu tidak lain dan tidak bukan adalah agar kedua tokoh tua itu segera memproklamasikan kemerdekaan menyusul kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Sukarni Kartodiwiryo lahir pada tanggal 16 Juli 1916 di Desa Sumberdiren, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ayah Sukarni bernama Dimun Kartodiwiryo yang merupakan keturunan Eyang Onggo, yaitu juru masak Pangeran Diponegoro. Keseharian orang tua Sukarni berdagang di Pasar Garum, Blitar, dan termasuk keluarga berada pada zaman itu. Pendidikan Sukarni dimulai saat dia bersekolah di Taman Siswa di Blitar. Diketahui juga Taman Siswa merupakan sekolah rakyat yang didirikan oleh Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro. Saat di sekolah, Sukarni dididik oleh seorang guru bernama Muhammad Anwar. Gurunya ini sangat anti penjajah Belanda. Lulus dari Mardisiswa, Sukarni melanjutkan studi ke HS Blitar, lalu lanjut ke Mulo Blitar. Memasuki tahun 1930, Sukarni mulai aktif dalam perjuangan kemerdekaan melalui jalur politik. Dia bergabung dengan Indonesia Muda, yaitu organisasi kepemudaan Partai Indonesia atau Partindo. Saat di Indonesia Muda ini, Soekarno pernah ditugaskan ke Bandung untuk mengikuti sekolah pengaderan. Salah satu pengadernya adalah Soekarno, sehingga kesempatan tersebut merupakan kali pertama Sukarni bertemu dengan Soekarno. Menjelang akhir pemerintahan Belanda, Sukarni saat itu memimpin Indonesia Muda ditangkap oleh penjajah Belanda. Sukarni dibuang ke beberapa daerah mulai dari Balikpapan, Samarinda hingga Jakarta. Saat Jepang berkuasa, Sukarni termasuk dalam tokoh-tokoh politik yang dibebaskan oleh Jepang. Pada masa Jepang ini kemudian Sukarni bersama tokoh muda lain membentuk Angkatan Baru Indonesia yang kantor sekretariatnya berada di Jalan Menteng nomor 31. Memasuki akhir Perang Dunia II, gejolak politik di Indonesia sangat luar biasa. Terdapat dua kubu besar di kalangan para pejuang, yaitu kelompok tua dan kelompok muda. Kelompok tua yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta menginginkan langkah politik yang terukur dalam menentukan kemerdekaan. Salah satunya melalui mekanisme PPKI, sedangkan kelompok muda yang di dalamnya ada Sukarni menginginkan agar proklamasi kemerdekaan segera diumumkan. Desakan kelompok muda kian besar ketika mereka mendengar kabar penyerahan Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Sukarni kemudian mengusulkan para pemuda untuk dapat menguasai situasi. Para pemuda itu kemudian memutuskan untuk menculik Soekarno-Hatta dan melindungi keduanya agar tidak dipengaruhi oleh Jepang. Maka pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno dan juga Bung Hatta. Tanggal dan peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan nama peristiwa Rengas Dengklok. Di hari yang sama pada sore harinya, Ahmad Subarjo datang ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta. Para pemuda dijanjikan bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera diumumkan. Kemudian malam harinya para tokoh kemerdekaan itu berkumpul di rumah Laksamana Maeda. Kemudian Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo berada dalam ruangan bertiga untuk merumuskan teks proklamasi. Setelah itu teks yang sudah disusun kemudian dibacakan di hadapan hadirin. Namun setelah disepakati muncul masalah, yaitu siapa yang akan menandatangani teks itu. Maka Sukarni kemudian muncul dan mengusulkan Soekarno-Hatta saja yang tanda tangan atas nama bangsa Indonesia. Kemudian Sukarni meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 1971 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Kemudian pada tanggal 7 November 2014, pemerintah menetapkan Sukarni Kartodiwiryo sebagai pahlawan nasional. Demikianlah video ulasan sosok pahlawan yang hampir tidak banyak orang mengenalnya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.